kepemimpinan dalam revolusi industri 4.0. Nah, tentunya revolusi industri 4.0 ini sudah tidak asing ya di telinga kita. Nah, revolusi industri 4.0 ini sekarang sedang kita jalani loh. Tapi sebenarnya apa itu revolusi industri 4.0? Simak berikut penjelasannya. Oke, jadi dalam jurnal Undip tentang penelitian revolusi industri 4.0, nah terdapat penelitian dari seorang ahli yaitu Angela Merkel yang berasal dari Jerman. Dia merupakan seorang kanselir Jerman. Dia berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Nah, pengertian yang lebih teknis lagi, misalnya lebih gampang diterima, yaitu Industri 4.0 adalah integrasi Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa revolusi industri itu adalah industri di mana sangat membutuhkan peran dari teknologi dan internet. Kenapa? Karena kalau tidak ada internet kayaknya selasanya sekarang dunia kita udah hampa ya. Sebab mulai dari perekonomian, politik, bahkan pendidikan aja sekarang kita bisa melihat ya, kita dalam pembelajaran online dan kita membutuhkan namanya teknologi dan internet. Nah, itu termasuk apa? Revolusi industri. Nah, makanya dan sekarang kita akan lebih fokus ke revolusi industri dalam bidang perekonomian. Oke? Oke, jadi aku pengen tahu nih, kalian itu pernah dengar tentang istilah startup nggak? Bukan drama Korea yang lagi viral, bukan. Tapi ini namanya perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini bisa disebut juga perusahaan rintisan. Nah, perusahaan-perusahaan startup ini biasanya jumlah karyawannya itu kecil dan keuntungan yang digapai juga sedikit. Tetapi perusahaan-perusahaan startup ini mereka sangat berusaha dan tujuan mereka itu untuk mendapatkan investor supaya perusahaan mereka bisa meluas. Nah, biasanya perusahaan startup ini dimulai dari suatu kelompok yang sangat kecil, yang cukup kecil, biasanya hanya berjumlah 5 sampai 8 orang. Nah, dalam kelompok itu biasanya terdiri atas 3 peran penting, yaitu CEO atau pemimpinnya. Yang kedua itu programmernya. Nah, yang ketiga itu desainernya. Nah, desainernya tuh kayak yang desain-desain presentasi nanti. Nah, kalau programmernya itu nanti dia ya memprogram-program atau kayak mengatur tentang lebih ke bagian teknologi, dan CEO-nya itulah yang memimpin. Nah, startup ini sekarang sedang sangat marak-maraknya ya, baik di negara manapun termasuk di Indonesia. Karena startup ini dia sangat berhubungan dan sangat berpatok pada perkembangan teknologi, which is yang sesuai dengan revolusi industri 4.0. Nah, kalian tahu tidak bahwa Tokopedia itu perusahaan startup loh. Nah, Tokopedia, Traveloka, OVO, bahkan Gojek itu berasal dari perusahaan startup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kepemimpinan atau ya peran CEO ini sebagai seorang pemimpin dalam perusahaan startup itu bagaimana. Nah, tugas CEO dan atau peran CEO dalam perusahaan startup ini sangat dibutuhkan dan sangat penting. Karena CEO ini dia tugasnya merencanakan, mengelola, menganalisis segala aktivitas perusahaan. Nah, biasanya CEO ini dia memegang tanggung jawab yang besar karena kalau misalnya perusahaannya itu sampai bangkrut, apalagi perusahaan rintisan, modalnya kan nggak besar. Jadi kalau cepat rugi, nah perusahaan itu akan runtuh gitu. Nah, itulah tanggung jawab seorang CEO, bagaimana dia bisa mengatur dan membawa karyawan dan perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar. Selain itu, tanggung jawab CEO itu dialah yang biasanya bertugas pergi kemana-mana dan mencari investor supaya investor itu mau menginvestasikan dananya ke perusahaan dia. Nah, biasanya CEO ini dia
pekerjaan cukup berat ya, karena dialah yang biasanya mempresentasikan proposal dari perusahaan startup dia ke perusahaan besar. Selain itu, CEO juga dia berperan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi memang CEO ini dia sebagai pemimpin, dia selalu sangat diikuti oleh karyawan-karyawannya. Selain itu, seorang CEO tentu saja harus bisa menjadi seorang yang sangat menginspirasi karyawannya dan selalu menyemangati karyawannya supaya karyawannya jadi semangat kerja gitu. Nah, kali ini kisah dari kepemimpinan dari sebuah perusahaan startup yang kecil akan kita ambil dari perusahaan Traveloka dengan pendirinya yaitu Ferry Unardi. Nah, pada awalnya Traveloka ini dia hanya merupakan sebuah aplikasi untuk membandingkan ya tiket pesawat antara satu maskapai dan maskapai penerbangan loh. Jadi awalnya dia cuma aplikasinya fungsinya cuma satu. Nah, sekarang kita bisa lihat Traveloka sudah memberikan pelayanan yang sangat banyak, baik dari maskapai penerbangan, hotel, bahkan tiket-tiket untuk bertamasya, untuk berrekreasi, transportasi, semuanya sudah ada. Nah, selanjutnya kisah kepemimpinan dari Ferry Unardi ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, biografi dan kepemimpinan CEO. Ferry Unardi, CEO atau founder dari Traveloka. Dia lahir di Padang tahun 1988. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di Purdue University dengan jurusan Computer Science and Engineering. Setelah itu, dia bekerja di Microsoft selama 3 tahun. Namun selama bekerja di Microsoft, membuat Ferry sadar kalau dia tidak akan menjadi seorang engineer yang hebat. Padahal sedari remaja, Ferry ini merupakan anak yang sangat mencintai dunia IT dan melihat dirinya merupakan seorang engineer. Namun semua itu berubah dan dia mencari peluang lain untuk menjadi seorang pengusaha. Ferry juga pernah menghabiskan 6 bulannya di Cina untuk belajar bahasa Mandarin. Di sana dia juga menyadari bahwa industri internet di Cina jauh lebih siap dibandingkan di Indonesia. Dia juga sangat kagum dengan perusahaan internet seperti Alibaba, Taobao, dan lain-lain. Nah, dari pengalaman tersebut mengubah pola pikir Ferry dan membantunya dalam mempersiapkan Traveloka di masa depan. Saat di Amerika juga Ferry pernah mengalami kesulitan untuk pemesanan tiket ke Padang, karena kan harus ke Jakarta dulu dan lanjut ke Padang. Nah, saat dalam pemesanan tiket ke Padang ini, infrastrukturnya juga belum sebagus sekarang dan sering sistemnya itu offline. Nah, dari sini juga dia berpikir kalau ingin membuat pemesanan tiket online yang aman dan nyaman. Ferry sendiri memimpin dengan gaya yang sangat terbuka. Untuk melahirkan kreativitas, kami menjunjung keterbukaan dengan memberi kebebasan bagi tiap individu memberi ide terbaik, kata Ferry. Selain itu, Ferry yakin bila tiap individu diberi otonomi atas pekerjaannya, maka mereka bisa lebih bertanggung jawab atas proyek yang dikerjakannya. Hal tersebut akan membuat tiap individu mampu berkontribusi untuk memberi produk dan layanan terbaik bagi konsumen. Nah, dengan semua apa yang udah dipikirin dan direncanain sama Ferry, dia bingung bagaimana untuk memulai atau membangun sebuah perusahaan. Nah, lalu dia mendaftarkan dirinya di Harvard Business School dengan rencana awal dia untuk mendapatkan banyak hal dan mempunyai bekal untuk membangun perusahaannya. Namun setelah setahun di sana, Ferry memutuskan untuk drop out dari Harvard untuk bisa fokus membangun Traveloka. Dan itu merupakan keputusan yang sulit untuk Ferry, dan dia berpikir kalau di umurnya yang masih muda di 23 tahun masih bisa untuk membuat kesalahan. Ferry sendiri memimpin dengan gaya yang sangat terbuka. Untuk melahirkan kreativitas, kami menjunjung keterbukaan dengan memberi kebebasan bagi tiap individu memberi ide terbaik, kata Ferry. Selain itu, Ferry yakin bila tiap individu diberi otonomi atas pekerjaannya, maka mereka bisa lebih bertanggung jawab atas proyek yang dikerjakannya. Hal tersebut akan membuat tiap individu mampu berkontribusi untuk memberi produk dan layanan terbaik bagi konsumen. Tak heran bila Ferry mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan terus tumbuh pesat tiap tahunnya. Pada tahun 2015, aplikasi Traveloka sudah diunduh hingga 6 juta kali.
Tahun ini kami melebarkan bisnis di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina, kata Ferry. Next, so Traveloka adalah perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform. Nah, Traveloka ini juga memungkinkan kita atau Anda untuk menciptakan momen-momen bersama orang-orang terkasih kita. Nah, Traveloka ini juga menawarkan tiket pesawat, tiket hotel, pesawat plus hotel, tiket rekreasi, dan lain-lainnya. Nah, kalau produk-produk konektivitasnya yaitu ada transportasi bandara, bus, dan rental mobil. Tapi itu khusus di Indonesia saja ya. Nah, Traveloka juga bekerja sama lebih dari 100 maskapai untuk penerbangan domestik maupun internasional. Nah, Traveloka juga melayani lebih dari 200.000 rute penerbangan ke seluruh dunia. Wow, impresif. Nah, Traveloka pun memiliki inventory pemesanan akomodasi terbesar bervariasi mulai dari hotel, guest house, apartemen, homestay, termasuk juga resort. Nah, semua itu didukung oleh lebih dari 40 metode pembayaran untuk seluruh pelanggan di Indonesia. Nah, selain di Indonesia juga ada pelanggan di Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina, serta customer service yang siap melayani 24 jam dalam bahasa lokal, dalam bahasa ya tergantung negara ya mungkin ya. Nah, aplikasi mobile Traveloka juga telah diunduh lebih dari 30 juta kali. Nah, jadi menjadikan aplikasi mobile itu paling populer di Asia Tenggara. Wow, impresif. Nah, kita kan pasti bertanya-tanya gimana sih sejarahnya kok Traveloka bisa berkembang sebesar itu gitu. Nah, saya akan menjelaskannya juga. Jadi, sejarah Traveloka itu dimulai dari awal tahun 2012, di mana Ferry Unardi dan dua rekan kerjanya yaitu Derianto Kusuma dan Albert yang memiliki satu misi yang sama. Mereka bertiga ini mengupayakan dan membangun sebuah aplikasi berbasis online untuk memudahkan wisatawan domestik Indonesia agar dapat melakukan perjalanannya dengan mudah. Nah, awal pembuatannya itu di tahun 2012 kan. Nah, tapi di awal pembuatan Traveloka ini konsepnya hanya memiliki fungsi untuk mencari dan membandingkan tiket pesawat dari satu situs ke situs yang lainnya. Nah, dari berbagai situs besar lah intinya. Tapi seiring berjalannya waktu, di pertengahan 2013, Traveloka itu mengubah konsep awalnya menjadi situs reservasi tiket pesawat terbesar di Indonesia, di mana dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket pesawat melalui situs resminya. Lalu lanjut ke bulan Maret 2014, Ferry Unardi ini membagikan info kepada publik bahwa Traveloka siap menghadirkan fitur-fitur baru di mana penggunanya juga dapat mereservasi kamar hotel. Nah, di akhir Juli 2014, pemesanan hotel itu sudah dapat digunakan di aplikasi Traveloka ini. Wow. Dan sampailah dengan sekarang kita bisa mereservasi hotel melalui aplikasi Traveloka. Berawal dari 2014 hingga 2020 dan 2021. Keberhasilan perusahaan teknologi di bidang perjalanan dan gaya hidup ini, Traveloka mencatat pendapatannya dari hasil penjualan tiket pesawat ke luar negeri naik 70% secara tahunan pada kuartal 1 2019. Nah, Traveloka mencatat pembelian tiket perjalanan ke luar negeri itu lebih banyak dibandingkan tiket perjalanan di dalam negeri. Kenaikan pendapatan 70% itu pun dihitung dari penjualan tiket ke Jepang, Korea Selatan, Inggris, Belanda, dan juga Prancis. Pencapaian itu belum menghitung penjualan tiket perjalanan dari Asia Tenggara ke Indonesia maupun lintas kota di tanah air. Nah, secara keseluruhan, CEO Transport Traveloka, Kesar Indra, mencatat penjualan tiket pesawat naik hampir 30% dibandingkan kuartal 1 2018. Meskipun industri lesuh akibat harga tiket pesawat yang melonjak hampir 2 kali lipat, aplikasi Traveloka dapat menjadi pilihan masyarakat di Indonesia.